kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad. Dalam kesempatan kali ini akan dibacakan tentang masalah faslun fir riddah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku ana pasal suci fir riddati ing dalem nerangake murtad. Ya utawi riddah afhasyu anwa'il kufri iku luwih ala-alane werna-wernane kufur. Jadi kufur itu banyak sekali macam dan ragamnya. Tapi di antara kekufuran yang paling jelek itu adalah riddah atau murtad. Murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Qala dawuh Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing kitab Al-Qur'an ingkang artosipun innallaha satemene Allah la yaghfiru iku ora ngapura sapa Allah ayyusyraka ing yen den sekutake sapa bihi Allah. Wa yaghfiru lan ngapura sapa Allah ma ing dosa duna dzalika kang saliyane mengkono-mengkono dosa syirik. Liman kedue wong yasha'u kang ngersake sapa Allah. Wa man sabane wong yusyrik kang musyrik kang nyekutake sapa man billahi kelawan Allah, faqad dhalla mongko temen-temen sasar sapa man dolalan kelawan sasar temenan ba'idan kang adoh. Ayat ini menjelaskan bahwa dosa karena sebab syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Dan ayat ini itu turun kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa bahwa Rasulullah itu mengajak Islam kepada seseorang kafir saat itu, yaitu Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb itu salah seorang yang pernah membunuh pamannya Rasulullah, yaitu paman Hamzah dalam perang Uhud. Wahsy itu asalnya adalah seorang budak, namun dia pandai dalam memainkan pedang, berani dalam berperang. Dalam perang Badar itu ada seorang wanita yang namanya Hindun. Hampir seluruh keluarganya itu terbunuh dalam perang itu oleh orang Islam, sehingga Hindun itu balas dendam dan memerintahkan kepada Wahsy, yang mana Wahsy itu adalah seorang budak. Dia dijanjikan kalau memang bisa membunuh tokoh Islam yaitu Hamzah, maka dia akan dimerdekakan, bebas dari kebudakan. Akhirnya ketika perang Uhud, Wahsy itu selalu mengintai terlenanya paman Hamzah. Paman Hamzah, pamannya Rasulullah, adalah seorang yang ahli dalam perang, sehingga beliau itu dijuluki singanya Allah, Asadullah. Ketika peristiwa itu sudah berlangsung lama, Rasulullah pernah mengutus seorang untuk menemui Wahsy supaya Wahsy mau masuk Islam. Kemudian Wahsy itu berkata kepada Nabi Muhammad, Ya Muhammad, kaifa tad'uni ilal Islam wa anta tas'umu annahu man qatala nafsan aw syarraka aw zana yudha'afu lahul 'adzab yaumal qiyamah.
wa yakhludu fihi muhanan wa inni qad fa'altu dzalika kullahu bal tajidu li rukhsatan. Wahsy berkata kepada Nabi Muhammad begitu, yang artinya demikian, Muhammad, bagaimana kamu mengajak saya untuk masuk Islam, sedangkan kamu itu berkeyakinan bahwa orang yang pernah membunuh seorang lain atau melakukan syirik kepada Tuhanmu atau melakukan zina, maka dia akan diberi azab besok di hari kiamat dengan azab yang berlipat ganda dan akan selamanya dimasukkan dalam neraka menjadi orang yang terhina. Kok sekarang kali kamu itu mengajak saya untuk masuk Islam, atau apakah kamu menemukan sesuatu untuk saya, yaitu sesuatu rukhsah atau kemurahan? Akhirnya Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad yang berupa illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Orang-orang yang melakukan syirik, orang-orang yang melakukan syirik, membunuh orang lain dan pernah berzina, itu akan diampuni oleh Allah kalau memang betul-betul mau taubat dan iman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan yang soleh. Ketika Rasulullah menerima ayat illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan, akhirnya Rasulullah utusan kepada sahabat untuk menyampaikannya kepada Wahsy bin Harb. Akan tetapi Wahsy ketika diberitahu bahwa Nabi Muhammad menerima ayat yang demikian, bagaimana jawaban Wahsy? Hadza syartun syadidun la'alli la'aqdiru ala dzalika fa hal ghairu dzalik. Kalau memang orang itu akan diampuni Allah dengan syarat orang mau bertobat, iman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan yang soleh, itu adalah syarat yang syadid, syarat yang berat bagi saya. Mungkin saya tidak mampu untuk melakukan itu. Apakah ada ayat yang lain? Kemudian di selang waktu Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad yang berbunyi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi ampunan kepada orang yang menyekutukan kepada Allah, dan Allah memberi ampunan kepada orang selain yang berbuat dosa syirik. Kemudian Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk menyampaikan ayat itu kepada Wahsy, tapi Wahsy tetap belum mau masuk Islam. Dan dia bilang demikian, "Dah, nanti dulu, saya tak pikir-pikir. Saya masih ragu apakah saya itu termasuk orang yang diampuni oleh Allah, atau saya bahkan tidak akan diampuni oleh Allah." Di selang waktu lagi kemudian Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Yang artinya, hei orang-orang yang israf, yang banyak dosa, kamu jangan putus asa dari rahmatnya Allah, karena Allah akan mengampuni dosa semuanya. Akhirnya Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk menyampaikan ayat itu kepada Wahsy, dan alhamdulillah Wahsy dan para sahabat-sahabatnya, para teman-temannya Wahsy bersama-sama masuk Islam, membaca syahadat di hadapan Rasulullah, mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Makanya Wahsy itu adalah seorang pembunuh paman Rasulullah, namun beliau akan masuk surga besok hari kiamat. Wa qala lan dawuh Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar.
Innahu sak temene kelakuan man sapane wong yusyrikkan nyekutake sapa man billahi kelawan Allah. Faqad harrama mongko temen-temen ngaramake Allah sapa Allah alaihi ing atase man al jannata ing swarga. Wa ma'wahu utawi panggonan baline man annaru iku neraka. Wa ma li zalimin lan ora ana iku kedue pira-pira wong kang zalim min ansarin utawi penolong. Allah dawuh yang artinya orang yang menyekutukan kepada Allah maka dia diharamkan oleh Allah masuk surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Ketika orang itu di neraka, maka tidak ada satupun orang yang mampu menolong atas orang-orang yang diberi siksaan Allah. Wa akhrajalan ngetake Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah wal Baihaqi. An Abi Darda qala dawuh qala matur sapa Abi Darda auso masyatini ing ingsun Khalili sapa kekasih ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isine wasiate Kanjeng Nabi renggone Abu Darda yaitu Allah tusyrika ing yen to ora nyekutake sapa sira billahi kelawan Allah syai'an ing siji-wiji. Wa ing kutita senajan disembelih sira au hurikta utawa diobong sapa sira. Wala tatsrukalan ora ninggalake sira salatan ing salat maktubatan kang den wajibake muta'ammidan halin jarak. Paman mongko sapane wong taro kang ninggal sapa man ha ing salat maktubah muta'ammidan halin jarak. Faqad bari'at mongko teman-teman lebaran minhu saking man azimatu apa tanggungan. Wala tasrobalan ojo lan ora ngombe sapa sira al khamra ing arak. Fa innahu mongko sak temene khamr miftahu kulli syarrin iku kuncine saben-saben kehalangan. Abi Darda berkata demikian, saya pernah diwasiati oleh kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 perkara. Yang pertama adalah kamu jangan sekali-kali menyekutukan Allah, walaupun kamu dipotong leher, walaupun kamu dibakar, jangan sekali-kali menyekutukan kepada Allah. Yang pertama. Adapun wasiat Rasulullah kepada saya yang kedua adalah wala tatruka sholatan maktubatan muta'ammidan. Kamu jangan sekali-kali meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja maka orang itu lepas dari tanggungan Allah. Artinya orang itu tidak termasuk golongannya orang-orang yang dijanjikan Allah akan masuk surga. Karena dia sudah tidak mau melakukan perintah Allah yang diwajibkan kepada orang-orang mukallaf, maka Allah tidak mau menanggung mereka untuk dimasukkan ke surganya. Yang wasiat yang ketiga adalah dan kamu jangan minum khamr, karena khamr adalah miftahu kulli syarrin, kunci dari segala perbuatan yang jelek. Wa Tabrani lan riwayatake atau Tabrani sapa Imam Tabrani man sabane wong badala kang ganti sapa man dinahu ing agamane man faktulu mongko padha matenono sira kabeh ing man wala yaqbalu lan ora nampa Allah sapa Allah taubata abdin ing tobaté kawula kafaro kang kufur sapa abd ba'da islami ing dalem sabadane islami abd ayam ada masalah kini tetap sapa abad musirron iku wong kang netepi ala kufrihi ing atase kekufuran iman. Imam Tabrani meriwayatkan orang yang pindah agama dari agama Islam pindah ke agama yang lain atau orang yang murtad dari Islam maka bunuhlah mereka
Dan Allah tidak akan menerima tobatnya orang-orang yang murtad selagi dia masih di dalam kekafiran. Wa Syafi'i lan riwayatake sapa Imam Syafi'i wal Baihaqi lan Imam Baihaqi, man sabane wong ghayyara kang wahi sapa man dinahu ing agamane man fadribu mongko becik mukula sira kabeh unuqahu ing gulune man. Adanallahu minha bimannihi wa karamihi. Adana mongko-mongko ngreksa na ing kita Allah sapa Allah minha saking riddah bimannihi kelawan anugerah Allah wa karamihi lan kelawan kelumbangannya Allah. Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi meriwayatkan suatu hadis yang artinya barang siapa pindah dari Islam, untuk barang siapa pindah dari Islam maka bunuhlah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari perbuatan murtad. Amin amin ya rabbal alamin. Walam lan warosiro anna min anwa'iha sak temene iku setengah sangking pira-pira wernane riddah. Ayyazama utawi yen to nejo mukallafun sapa mukallaf mukhtarun kang milih-milih, artinya tidak dipaksa. Nejo alal kufri ing atase kufur fi zamanin ing dalem mangsa qaribin kang parek au ba'idin utawa mangsa kang adoh au yataraddadu utawa mamang sapa man fihi ing dalem kufur au yu'alliku utawa gantungake sapa man hu ing kufur bil lisani kelawan lisan awil qalbi utawa kelawan ati ala syai'in ing atase suwiji-wiji walau muhalan senajan perkara kang muhal aklian kang bangsa akli. Bayak furu mongko kufur sapa man halan ing dalem sanalika. Dan ketahuilah bahwa macam-macamnya murtad itu banyak sekali. Di antaranya adalah apabila ada orang tanpa dipaksa oleh orang lain, orang tersebut mempunyai azam, kepengin keluar dari Islam. Walaupun azam itu dalam waktu yang dekat, sok dino iki, atau sok bulan iki, sok tahun iki, saya akan keluar Islam. Orang yang mempunyai azam seperti itu, maka seketika itu dia dihukumi kafir. Maka jangan main-main dengan masalah keimanan. Akhirnya fatal. Atau orang itu tidak yakin dengan kebenaran Islam, tapi dia masih ragu Islam itu benar atau tidak, maka seketika itu dia dinamakan orang yang keluar dari Islam. Atau bahkan dia itu mentaklek untuk keluar Islam, walaupun takleknya itu dengan hati, apalagi dengan lisan juga. Walaupun yang ditaklek itu adalah perkara yang muhal, yang tidak tinemu akal, maka orang itu dihukumi kafir. Seperti contoh, orang bilang demikian, nek aja nono cemplong iku iso tukul. Cemplong itu kelapa yang tidak mungkin bisa menjadi tunas. Cara Jawa wis muhal. Nek aja nono cemplong iku tukul, aku bakal keluar dari Islam, aku bakal murtad. Walaupun ditaklek dengan perkara yang muhal yang tidak masuk akal, maka orang itu langsung dihukumi kufur. Nauzubillah min dzalik. Karena jangan sampai keimanan itu dibuat main-main. Aw yang takidu utawa nekodake sapa man ma ing perkara yujibu kang nyebabake apa ma ing kufur. Aw yaf'alu utawa nglakoni sapa man hu ing ma. Aw ya talafadu utawa nglafalake sapa man bima kelawan perkara ya dulu kang nuduhake apa ma alihi ing atase kufur. Ma'tiqatin sertane nekadake au inadin utawa angas au awistihzain utawa geguyu. Kaya takida kau yen to nekodake sapa wong qadimal alami ing qadimi alam. Kita tahu bahwa alam itu hadis, Allah qadim. Tapi ada orang yang beriktikad bahwa alam itu adalah qadim,
Padahal yang bersifat qadim itu hanya Allah. Dan alam itu adalah masih wallah, barang yang selain Allah. Kalau ada orang yang beriktikad bahwa alam itu qadim, maka orang itu adalah kufur. Kalau memang orang itu faham tentang masalah qadim dan hadisnya. Awir ruhu utawa ruh au hudusus soni'i au hudusas soni'i utawa anyare ndakan gawe. Atau orang itu beriktikad bahwa Allah itu adalah hadis, maka orang itu juga dihukumi kafir. Au yanfi utawa nafa'ake sapa man maing perkara wa kang utawi masa bitun iku tetep lillahi ta'ala kedue Allah ta'ala bil ijma'i kelawan mupakate para ulama. Kal ilmi kaya sifat ilmu wal qudrati lan qudrat. Orang yang menafikan sifat-sifat yang tetap pada zat Allah, seperti Allah itu bersifat ilmu, Allah itu bersifat qudrat, Allah itu bersifat iradah. Ada orang yang menafikan bahwa Allah itu bukan mempunyai sifat ilmu tapi jahil. Allah itu, ada orang yang beriktikad bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat qudrat tapi ajz atau yang lain. Maka orang yang menafikan perkara-perkara yang ada pada Allah, orang tersebut dihukumi kufur. Orang tersebut dihukumi keluar dari Islam. Al yusbitu ma huwa manfiyun anhu. Semoga yang saya sampaikan tadi betul-betul bisa difaham dan menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan pada kali ini. Semoga betul-betul membawa berkah dan menjadikan tambah keimanan kita kepada Allah, dan semoga kita dijauhkan dari riddah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.